Yang saya hormati semua tamu undangan serta para buruh yang hadir pada hari ini. Kita tahu bersama di seluruh dunia, hari ini merayakan hari dunia, hari buruh sedunia. Jadi bukan saja di Kota Baru saja, tapi seluruh dunia memperingati hari ini adalah hari May Day 1 Mei 2020. Tetapi para pedagang yang ada depan panggung ini adalah mereka adalah buruh yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama untuk merefleksikan diri bahwa perjalanan 1 Mei ini tidak begitu lahir begitu saja, tetapi ini merupakan satu perjalanan panjang, perjuangan yang cukup melelahkan bahkan korban jiwa, di mana pada tahun 1886 di Paris itu hari pertama diselenggarakan di hari May Day, itu puluhan juta umat, puluhan juta serikat pekerja yang berjatuhan. Oleh karena itu kami juga berterima kasih kepada pemerintah, di mana May Day ini harus ditetapkan sebagai hari buruh nasional untuk di Indonesia. Ini sebenarnya harus kita ketahui bersama, bukan hanya seremonial saja. Oleh karena itu hari ini yang datang hanya cuma sekian. Oleh karena itu pesan-pesan ini nanti ketika pulang tolong disampaikan kepada seluruh karyawan agar kita bersatu. Karena kalau kita tidak bersatu, kita tidak bisa melawan pemodal, kita tidak bisa melawan pengusaha. Apalagi kalau ada pemerintah di situ bermain mata dengan pengusaha, kita tidak bisa berdaya. Hanya satu kata, lawan, bersatu. Sepakat, Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Saya Ruth Gesos dari Federasi Serikat Penambas Area Pembukaan. Kebetulan saya juga sebagai pimpinan Partai Buruh. Saya sudah menguji Partai Buruh di Kabupaten Kota Baru. Rupanya belum bisa untuk bersaing dengan para pemodal. Kita tidak bisa bersaing dengan para pemodal. Orang-orang yang berkuasa saat ini adalah orang-orang yang punya modal. Orang-orang yang di DPR adalah orang yang punya modal. Maka jangan heran ketika Omnibus Law ditetapkan itu produk daripada orang-orang yang ada di atas yang punya harta kekayaan banyak. Tidak pernah ada keberpihakan kepada kaum buruh. Terbukti UMK Kabupaten Kota Baru hanya naik 3%. Dan ironisnya lagi, lebih tinggi UMP daripada Kabupaten Kota Baru dari presentasi. Presentasi UMP 4%, kita untuk Kabupaten Kota Baru hanya 3%. Di mana hati nurani hanya naik 134. Kalau kita kali 1 bulan 30 hari hanya 4.000. Lebih mahal kita masuk WC 5.000 daripada upah yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Hei buruh. Apakah ini keadilan? Ada rasa keadilan? Ya, PNS pensiunan naik 8% sampai 20%. Sementara buruh hanya dihargai 4.000 per hari. Ini ada ketidakadilan. Dan satu kata yang saya sampaikan adalah kita harus lawan. Partai Buruh hadir kemari untuk menyatukan semua buruh, tapi rupanya belum bisa. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, di periode yang akan datang, kita semua sama-sama menselesaikan bahwa buruh harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, maka tidak bisa kita akan berubah dari kita sendiri. Kita tidak bisa bukan orang lain. Nah, oleh karena itu, hari ini saya mau titik beratkan ada 4. Yang pertama status kerja, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga kesehatan dan keselamatan kerja. Ini yang sering terjadi. Yang pertama status kerja. Sekarang ini banyak sekali yang pekerja kontrak, outsourcing seumur hidup. Ini bentuk perbudakan yang diciptakan oleh pemerintah. Ini yang harus kita lawan dan harus kita tolak. Ini satu komitmen bagi kami untuk Partai Buruh, bahwa sampai kapanpun kami akan perjuangkan status kerja bagi buruh. Tidak ada lagi outsourcing, tidak ada lagi PKWTT, tapi harus PKWT. Tidak ada PKWT, tapi itu harus PKWTT. Nah, sekarang di tempat kita banyak yang terjadi. Oleh karena itu, di tengah hari ini ada dari pemerintah, ada dari Disnaker, ada dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini perlu kami sampaikan supaya pengawasan lebih ditingkatkan. Pengawasan lebih ditingkatkan. Banyak perusahaan yang bermain di sana. Ya, terkait dengan aturan-aturan kerja banyak juga tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu, kami menekankan agar dari pemerintah melalui Disnaker untuk sering melakukan pengawasan melekat agar kita tahu permasalahan-permasalahan di lapangan.
Jangan hanya kita diundang di Kota Baru, tetapi tidak pernah turun ke lapangan untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedua, kita berbicara kesejahteraan. Kita sudah banyak tadi teman-teman mengupas berkaitan dengan upah minimum. Kita akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan bahwa kesejahteraan harga mati kita akan perjuangkan. Yang ketiga adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kita tahu bersama banyak perusahaan-perusahaan itu yang tidak memperhatikan APD. Ya, kesehatan kaum buruh di sana banyak yang terjadi dan ini ada kecelakaan tapi tidak dilaporkan. Itu ya. Jadi ini menjadi perhatian kita semua, terutama kepada perusahaan-perusahaan yang di pabrik ini banyak yang atau sawit yang menggunakan bahan-bahan kimia tanpa disadari sebenarnya ini banyak yang sudah terkena kepada karyawan kita. Tapi dari pemerintah atau dari perusahaan tidak melakukan satu peridentifikasian. Nah ini perlu kami sampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa turun ke lapangan untuk memantau terlaksananya pelaksanaan implementasi kesehatan dan keselamatan kerja. Banyak kita punya saudara-saudara kita kaum buruh yang di bawah yang betul-betul sakit tanpa pelayanan. Nah, oleh karena itu pada momentum hari ini saya dari Federasi Area Pamukan menghimbau kepada seluruh buruh yang ada yang hadir hari ini termasuk yang mendengarkan suara saya dan mohon supaya disampaikan sekembalinya di tempat agar buruh harus bersatu dengan beberapa tuntutan kita. Yang pertama, kita tolak Omnibus Law. Yang kedua, tolak upah murah. Kemudian yang ketiga, tolak outsourcing. Dan yang keempat adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Ini yang harus perlu ditingkatkan lagi oleh pihak manajemen maupun pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal ini oleh Disnaker. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rudi. Untuk menyemangatkan acara kita akan selingi dulu dengan kupon door prize. Mohon ibu-ibu bisa merapat semua. Kalau tidak mendengar kuponnya disebut, nanti kecewa. Bagi yang kuponnya belum dipotong dan diserahkan ke panitia, tolong segera disampaikan. Jangan sampai yang berhadir tidak mendapat kupon. Tolong segera hubungi pimpinan serikatnya.